Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perang saudara. Ya, ada perang saudara di Pi Network. Khususnya perang saudara di antara para leader. Satu leader dari Indonesia, satu lagi leader dari China. Kayak apa gitu perang saudaranya gitu ya, antara leader Pi Network dari Indonesia dengan leader Pi Network dari China. Nah, makanya dengarkan ya. Videonya sampai habis, jangan di skip supaya Anda tahu. Inilah para leader bebek dungu ya, yang selalu meributkan pepesan kosong. Ya. Kalau benar sudah open mainnet dari 25 Desember sudah pada jadi triliuner kan. Itu Berli itu yang ada di China juga nggak jadi TKW lagi kan. Sudah jadi apa ya, bos Berli Logistik dan Berli Tour kan. Ternyata maaf ya, masing kere ternyata ya. Sorry, ini kenyataan ya. Oke lah, kita dengar dulu nih duduk persoalannya ya. Ini ada video, tapi video ini cuman rekaman chatting voice call ya di antara Abah Safwan dan Tante Berli, TKW dari China ini ya, TKW Indonesia ya, tapi yang kerja di China gelap gitu ya. Nah, ini videonya teksnya salah, tapi ini kan bukan buatan saya ya, itu saya boleh dapat. Oke lah, kita dengarkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Berli, apa kabar ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Abah Safwan, konten YouTuber khusus Pi Network. Melihat perkembangan situasi yang ada di berbagai macam grup teman-teman di Indonesia khususnya, saya makin tertarik ini untuk bersilaturahmi ke Mbak Berli. Mungkin saya akan coba nanti cari waktu untuk main ke Cina. Jadi gimana tanggapan Mbak Berli kalau saya ke negara Cina bersilaturahmi di sana dan sekaligus ingin melihat langsung perkembangan Pi Network yang ada di Cina. Mungkin Mbak Berli punya waktu, Mbak Berli ada kesempatan. Kalaupun harus permisi mungkin 1 hari ke bosnya Mbak Berli, ya insya Allah saya siap ini. Karena di Indonesia teman-teman mengatakan di Cina sudah ada tempat barter di berbagai tempat. Ya, mudah-mudahan berita ini benar adanya. Karena teman-teman di Indonesia pun kepingin tahu tempat-tempat barter yang ada di Cina. Kira-kira Mbak Berli, jika ada tempat barter yang setiap hari buka di negara Cina, tempatnya di mana-mana saja, ya mungkin Mbak Berli bisa memberikan informasi kepada saya, atau mencarikan guide biar saya bisa jalan di negara Cina untuk menyaksikan, mengambil video shooting langsung, toko-toko yang menerima koin Pi, tapi yang setiap hari ya, bukan mungkin yang buka sebulan sekali gitu. Kemudian alangkah baiknya kalau saya bisa dapat berkomunikasi dengan teman-teman Mbak Berli yang ada di komunitas Mbak Berli di Cina. Kemudian pusat-pusat perbelanjaan mana saja yang mungkin bisa melakukan barter dengan koin Pi. Saya ingin liput langsung, saya ingin membuktikan kepada teman-teman yang ada di Indonesia, biar teman-teman kita nggak penasaran lagi. Saya sudah langsung bersama Mbak Berli. Buktinya ini, saya bisa langsung belanja, barter koin Pi dengan barang gitu. Kira-kira apa tanggapan Mbak Berli? Apakah memungkinkan ya, ada waktunya, kemudian tempatnya di mana? Saya paling di Cina mungkin beberapa hari saja, 2, 3, atau 4 hari, paling lama pun 5 hari. Ya, besar harapan Mbak Berli bisa memberikan masukan kepada saya
sehingga saya bisa berencana untuk berangkat ke Cina nantinya. Demikian sementara Mbak Berli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda dengar ya tadi Abah Safwan ini melalui komunikasi voice call ya. Dia intinya menyatakan ketertarikannya untuk datang ke China ya, untuk meliput tempat-tempat yang ada barteran barang dengan Picoin. Padahal bingung juga saya, kata di Indonesia sudah banyak tuh yang barter motor dengan Picoin, mobil dengan Picoin, segala macam handphone dengan Picoin. Tapi Abah Safwan tetap mau ke China nih, mau lihat sambil meliput ya, untuk membuktikan kepada teman-teman tuh bener tuh Berli ada ada barteran di China dan dia mau meliput ya. Kalau bisa ditemanin oleh Mbak Berli atau ada temen lah, tour guide lah katanya gitu ya, yang bisa membawa Abah Safwan ke tempat barteran. Oke? Nah, kita lihat sekarang jawaban dari Mbak Berli. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbah. Orang Indonesia harus peka ya, kalau aku bikin-bikin video, aku lagi kemana, jalan-jalan itu aku selalu sendiri, aku nggak pernah punya ada temen gitu. Karena apa? Jangan sampai ada mencurigakan gitu loh. Karena walau kayak manapun juga, aku kan salah di sini menyalahgunakan visa gitu kan. Dan aku juga tahu resikonya seperti apa. Ya resikonya kayak gitu, kalau aku ketangkep, aku dipenjara sampai 8 bulan. Tapi kalau aku menyerahkan diri, aku cepet prosesnya, nggak perlu dipenjara-penjara. Jadi kalau Abah mau ke sini ya silahkan. Abah bikin aplikasi widget. Nah, nanti siapa orang Indonesia yang ada di negara Cina ini bisa nganterin Abah, yang ada kok temen aku di widget. Nanti saya kasih nomornya. Ada akun Facebooknya temen aku yang Maribet itu. Nanti Abah bisa menghubungi dia. Ada temenku namanya Gary, orang NTB itu. Orang Indonesia, istrinya orang Cina, dia kerja di pabrik. Dia di sini udah punya visa kerja gitu, nggak kayak aku ilegal. Dia punya visa kerja, jadi bisa nganter ke sana sini gitu. Bisa itu, kalau dia bersedia kan, tinggal kita mau bayar, Abah nanti bayar dia berapa gitu. Karena di sini di Cina itu kan tahu sendiri, orang kalau udah di Cina kan waktu adalah uang kan. Kalau masalah tepat barter offline, setiap aku bikin status di Facebook itu kan aku jelasin di mana, provinsi mana, itu kan ada, bisa dicek itu di Facebook itu. Tapi kalau yang di provinsi tempat aku ini belum ada, belum ada yang secara offline gitu. Adanya di Guangzhou sana sama di Shanghai. Nah, itu yang sering aku upload tuh di Guangzhou, di Shanghai. Itu pun baru sesama komunitas. Nah, maksudnya kayak barter mobil, barter emas, itu baru sesama komunitas pioner Cina. Kalau kayak pembayaran offline, pakai Picoin itu kayak alkohol, apa segala macam itu ada di Guangzhou sana. Tapi kalau mau barter emas, barter mobil, ya itu tadi syaratnya harus ada KTP Cina. Kalau ada KTP Cina itu baru bisa. Saya juga kan mendapatkan informasi-informasi juga kan dari media sosial Cina, Bah. Kalau saya di sini di Nantong sini udah ada offline, udah otomatis lah aku berusaha semaksimal mungkin kan buat bikin video gitu. Tapi kan aku belum ketemu gitu, karena kan sangat luas di sini, satu provinsi juga luas gitu. Sehari juga aku keliling nggak bakal mampu gitu kan. Apalagi Cina ini kan negaranya sangat luas gitu loh. Sedangkan aku juga kalau mau ke provinsi lain juga, kalau aku ini naik kereta api cepat nggak bisa, aku harus naik mobil pribadi gitu. Kayak aku mau ke Shanghai, aku naik kereta cepat nggak bisa, karena pasporku mati gitu. Jadi aku kan pakai paspor. Kalau kayak mau ke Chengdu naik pesawat pakai paspor nggak bisa. Aku harus naik mobil pribadi. Naik mobil pribadi itu waktunya sangat lama. Maksudnya menempuh perjalanan 2 jam, PP aja udah 4 jam gitu kalau kayak ke Shanghai gitu kan. Nah, udah habis lah waktuku. Sedangkan aku di sini kan masih terikat kerja gitu loh. Jadi aku nih terus terang aja, aku nggak bisa pun nganter siapapun. Keberatan aku karena resiko aku tinggi dan aku sendiri yang menanggung, bukan orang lain gitu loh. Nah, Anda dengar ya tadi ya,
Intinya Berli bilang dia nggak bisa lah. Karena dia kerja, kemudian kalau pergi ke Guangzhou, Shanghai, harus naik kereta api cepat, mesti ada kasih lihat paspor. Nah ini lucu nih ya, saya nggak tahu nih TKW ngerti apa ngibul gitu ya, nggak ngerti lah dia. Lah orang kalau naik kereta itu perjalanan lokal. Kayak kita dari Jakarta, Surabaya, masa dia bilang nggak bisa bah karena paspor saya mati. Ya, Anda naik pesawat terbang lokal aja nggak pakai paspor. Aduh, oke lah, ya. Atau mungkin dia nggak bohong sih, mungkin ketika beli tiket harus kasih lihat paspor. Lah nggak juga lah, beli tiket di China juga ini apa online gitu ya. Tapi oke lah, kita percaya aja. Mungkin maksudnya ketika dia masuk ke kereta kan diperiksa ya, apakah tiketnya sesuai dengan identitas gitu ya. Mungkin kalau dikasih lihat paspornya, kelihatan paspornya sudah mati, jadi dia takut ditangkap. Oke lah, kita anggap dia benar gitu ya, walaupun oke deh. Nah, sekarang kita coba dengarkan jawaban dari Abah Safwan setelah diterangkan oleh Berli yang keberatan lah pokoknya kalau dia harus nemani Abah Safwan, nanti dia mau kenalin temennya deh ya. Nanti Abah Safwan disuruh bayar gitu. Nah, oke lah kita dengerin nih ya tanggapan Abah Safwan. Untuk Mbak Berli, jangan takut ya. Saya juga ngerti perasaan Mbak Berli, dan ini nggak akan pernah saya gunakan. Ya. Sekarang juga saya hapus, jadi pembicaraan Mbak Berli saya bersihkan, saya hapus. Karena Mbak Berli bukan orang lain bagi saya ya, sudah seperti adik saya sendiri. Terima kasih Mbak Berli, sehat-sehat selalu ya. Nah, Anda dengarkan ya. Jadi intinya Abah Safwan ya sudahlah, kalau memang demikian ya saya hapus nih percakapannya gitu ya. Tapi nggak tahu nih kenapa katanya Abah Safwan mau hapus, tapi percakapannya bisa ada di Facebook nih. Nah ini saya dapat karena ada yang mengirimkan ini ke saya. Menarik ya. Jadi intinya dari percakapan tadi, Berli sendiri nggak pernah ngelihat. Nggak pernah ngelihat dia, karena di provinsi dia tinggal nggak ada yang barteran itu. Adanya di provinsi lain, ada di Guangzhou, Shanghai kan dia bilang ya. Dia cuma dapat info itu dari media sosial China, WeChat lah gitu ya. Tapi dia sendiri, dia sudah ngaku, nggak pernah lihat. Kalau mau lihat dia mesti pergi ke Guangzhou atau ke Shanghai. Itu perlu paspor katanya, oke. Jadi selama ini Abah Safwan dan para pionir Indonesia ini dikibulin sama Berli. Dia sendiri nggak pernah lihat barter yang sesungguhnya, cuman dapat dari WeChat. Ya, kan dia bilang kalau ada udah saya liput bah katanya. Nah artinya dia nggak pernah lihat ya. Nah Abah Safwan ini menurut saya sudah ditipu 2 kali lah, dikibulin lah kalau ditipu kasar ya. 1, sudah menet di China 25 Desember. Ternyata zong, ada barter, abahnya mau datang, Berlinya keberatan. Astaga. Padahal kan tinggal bilang, oke bah datang aja, ntar saya kenalin teman saya tuh yang tadi ya. Nanti Abah pergi sama dia, kan selesai kan. Tapi oke lah, ini jadi apa ya, jadi sesuatu yang sensi gitu ya. Oke deh, kita dengarkan entah kenapa Berli tiba-tiba marah nih. Kita dengar nih videonya, seru nih, kita dengar ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh pionir Indonesia khususnya dimanapun Anda berada, ini saya tujukan buat Abah ya. Jadi buat Abah Safwan, sebelum Anda mengatakan sesuatu kepada saya, ya ingat ya, Abah udah membuat konten YouTube duluan bahwasanya Abah mau ke Cina. Ya. Sementara Abah belum ada konfirmasi sama saya. Yang Abah bilang mau bla 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 ke Cina, mau barter lah, mau inilah, mau itulah. Itu ya saya nggak pernah nyimak konten-konten YouTube itu karena saya no time, nggak ada waktu ya Bah ya buat nyimak konten itu ya. Dan saya nggak jarang gitu dengan peduli gitu dengan konten-konten gitu karena saya emang sibuk banget gitu ya. Nah, jadi sebelum Abah ngomong ke saya mau ke Cina, itu Abah udah duluan bikin konten YouTube bahwasanya Abah mau ke Cina. Nah, setelah konten YouTube itu Abah Nah, ini sayang saya dapat kirimannya
cuman segitu gitu ya. Ada video aslinya panjang gitu ya. Dan kalau Anda lihat tadi videonya nggak sinkron ya, mulutnya dengan suaranya. Tapi intinya begini, ya. Jadi Berli ini keberatan. Abah ini sebelumnya katanya buat video mau ke China tanpa ngomong ke dia dulu. Kira-kira gitulah ya. Tapi setelah itu dia kan kontak tuh ya, yang tadi ada voice call nih antara mereka berdua gitu ya. Tetapi Berli menganggap Abah ini entah di mana gitu videonya, saya juga nggak tahu, memfitnah dia gitu ya, sehingga dia bilang ya pokoknya dia nggak suka lah dengan caranya Abah Safwan gitu ya. Padahal menurut saya ini masalah biasa gitu ya. Abah Safwan sih menurut saya, bukan saya belain ya, tapi kalau memang benar ya saya bilang benar ya. Iya benar, dia mau ke China, kan saya pernah lihat lah sekilas gitu ya, bahwa dia mau ke China. Dia mau lihat di mana, siapa tahu ada barteran emas gitu. Terus kemudian dia ada chattingan tadi ya, voice call. Menurut saya sih biasa-biasa saja gitu ya, nggak ada yang ini. Tapi kenapa Berlinya sensi gitu ya? Seakan-akan kalau video ini diteruskan yang tadi tuh yang tidak sinkron mulut dengan suaranya, karena saya juga boleh dapat gitu ya. Iya kenapa gitu harus marah gitu ya? Saya nggak ngelihat Abah Safwan memfitnah gitu. Tapi oke lah. Nggak ngerti saya. Nah, akhirnya Abah Safwan merasa perlu membuat klarifikasi. Nah, kita dengar nih klarifikasinya, seru nih. Klarifikasi video yang dimunculkan Mbak Berli. Ya, Mbak Berli ini dia orangnya sensitif, satu. Yang kedua, dia ini sumbu pendek. Ya, begitu kena langsung nyambar, jedret. Mbak Berli, menurut saya ya, menurut yang lain silahkan aja, selalu berpandangan negatif terhadap orang lain. Segala sesuatu informasi dianggap menyudutkan beliau. Ya. Saya ingin mengingatkan kepada Mbak Berli, jangan terlalu negative thinking dalam menanggapi setiap permasalahan. Mbak Berli mengatakan, saya menjelek-jelekkan Mbak Berli, saya menjatuhkan harga diri Mbak Berli. Mohon maaf ya, saya nggak punya niatan untuk menjelekkan siapapun. Termasuk Mbak Berli. Saya sudah kenal dengan Mbak Berli, siapa, pekerjaannya apa, segala macam. Saya tetap menghargai itu. Saya tidak pernah menjatuhkan, menjeleki Mbak Berli. Karena saya tidak punya niat. Oke. Ya, ini juga saya dapat kiriman ya. Ya, jadi cuma segitu. Jadi intinya Abah Safwan mengklarifikasi, dia nggak ada niat menjelek-jelekan Mbak Berli. Dia cuman, mau datang tapi Berli nolak. Tadi saya dengar percakapannya, ya sudah, kalau memang nggak bisa ya sudah gitu. Tapi mungkin saja Berli merasa Abah Safwan nggak percaya sama dia, sehingga Abah Safwan harus ke China mau membuktikan di mana nih tempatnya. Tapi nggak salah juga Abah Safwan, karena Berli kan selalu keluar-keluar. Wah ada barter nih di China. Sekarang begitu mau didatengin, keder sendiri dia. Ya, kalau benar ada ya suruh Abah Safwan datang. Kan tadi dia sudah bilang mau dikenalkan ke temannya tuh yang istrinya orang China dan temannya itu sudah dapat visa kerja, jadi legal kan. Ya sudah kenalin aja biar dibawa ke tempat yang Berli suka ngomong itu untuk melihat barterannya itu ada nggak gitu kan, selesai. Tapi ya sudahlah, namanya koinnya aja sampai sekarang sudah sebentar lagi 4 tahun belum open minute. Sekarang ya sudah pertengahan Februari lebih nih, sebentar lagi 1 bulan lagi dah kita bilang 14 Maret. Pi Day, ulang tahun yang keempat dari Picoin. Kita lihat saja dalam waktu kira-kira 1 bulan lagi Picoin ini open mainnet nggak? Ya, jadi ini lucu ya, sudah 4 tahun nambang ribut. Yang satu bilang sudah open mainnet di China, ternyata ada barteran di sana, orang yang mau didatengin. Ribut. Padahal kalau ada benar open mainnet, malah bangga dong. Abah datang aja, ntar saya kenalin temen nih, dibawa ke sana. Nah, Abah shoot dah tuh, benar ada barter. Masalah Abah nggak bisa barter karena nggak punya KTP China, itu urusan Abah. Abah kan bisa cuma nonton aja, kan Abah mau nonton, kasih dong.
Oke, Abah, semangat ya. Klik petir, jeder, jeder, jeder. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.